Tak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang pengamat bola ke studio CNN Indonesia. Dan tentunya bersama kita telah hadir pengamat sepak bola Kesit Handoyo. Langsung saja, halo selamat siang Bung Kesit. Apa kabar Bung? Kabar baik. Baik ya Bung Kesit, ini berbicara soal Brazil. Tadi pagi ya pertandingan melawan Haiti begitu ya. Ini tentunya terlihat sangat panas gitu nih Brazil sampai menumbangkan Haiti dengan skor 3-0. Tapi kalau dari kacamata Bung Kesit sendiri, ini bagaimana? Apakah memang Brazil itu memang sudah menunjukkan taringnya begitu? Atau ini justru biasa saja dan mereka tentunya ya karena melawan Haiti begitu? Dari kacamata Bang Kesit? Iya, setelah Brazil di laga pertama bermain imbang menghadapi Maroko ya. Memang itu menjadi pemantik karena dalam pertandingan berikutnya menghadapi Haiti, pilihan Brazil harus menang ya untuk bisa setidaknya mempermulus jalan mereka untuk masuk ke fase berikutnya. Dan kemenangan yang menurut saya sangat luar biasa sudah dipetik oleh Brazil atas Haiti yang di atas kertas memang pastinya bisa ditaklukkan oleh Brazil. Dan Brazil memperlihatkan kelasnya, mereka mampu mengontrol pertandingan dengan baik, sekaligus juga menutup laga dengan kemenangan di laga kedua ini. Tapi kalau kita lihat dari statistiknya sendiri, ini sepertinya Haiti juga ada perlawanan dari mereka. Iya, ada perlawanan, tapi sifatnya sporadis ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari possession ball-nya memang 51 berbanding 43 ya. Secara permainan Brazil lebih mampu mendominasi. Kemudian walaupun total shoot-nya beda-beda tipis ya, 7 dengan 6, tapi efektivitas lebih dikuasai oleh Brazil ya. Shoot on targetnya juga 4 berbanding 2. Total shot-nya tetapi beda tipis begitu ya. ya. Total shoot-nya beda tipis, 7 berbanding 6. Karena pilihan dari Haiti memang ya begitu dia sudah masuk ke area 16, pilihannya adalah bagaimana secepatnya melakukan tembakan ke gawang. Beda dengan Brazil yang masih terus masuk sampai area 16 atau di box penalti dari Haiti. Tapi kalau Anda melihat ini memang ada campur tangan yang luar biasa dari Ancelotti sendiri. Ini kan baru 1 tahun begitu ya kalau saya tidak salah untuk bisa bergabung untuk menuju Piala Dunia begitu. Iya, Brazil yang sekarang memang disebut-sebut Brazil New Era ya. Kehadiran Carlo Ancelotti untuk pertama kalinya pelatih dari luar Brazil menangani tim nasional. Dan hasilnya walaupun pada saat ini masih dalam perjalanan menuju impian Brazil untuk bisa meraih juara dunia lagi, setidaknya apa yang ditampilkan oleh Don Carlo di 2 pertandingan ini ada grafik yang meningkat, ada grafik yang signifikan yang diperlihatkan oleh Vini Junior dan kawan-kawan. Oke, dan yang menarik ini 3 gol yang dicetak oleh para pemain Brazil begitu. Ada trio lini depan Brazil, ada Vinicius, Matheus, lalu Cunha, Rafinha sudah mulai tajam begitu ya. Apakah Brazil ini masih memerlukan seorang Neymar begitu ya untuk bisa menembus perlawanan para negara lain begitu? 2 pertandingan memang Neymar tidak bisa hadir karena kondisinya memang belum memungkinkan. Tapi kabar terbarunya Neymar akan hadir dalam pertandingan terakhir yang akan dilakoni oleh Brazil ya. Dan menghadapi Skotlandia, saya kira Brazil ya pilihannya tetap ya menang. Tapi kalau kemudian katakanlah Neymar sudah bisa dihadirkan, saya kira dalam situasi di mana Brazil masih membutuhkan kemenangan pada saat ini, mungkin diturunkan tapi tidak sebagai starter barangkali. Tapi seberapa besar sebenarnya Neymar ini bisa membuat Brazil itu berada di, mungkin saja nanti bisa di jajaran final begitu? Kehadiran Neymar sebenarnya lebih lebih ditujukan sebagai pembangkit motivasi para pemain Brazil aja. Karena di dalam tim yang begitu banyak bintangnya di Brazil ini butuh satu sosok yang disegani. Dan sosok itu ada pada Neymar. Selain dia sebagai pemain yang paling senior, caps-nya bersama Brazil juga paling banyak. Kehadiran Neymar setidaknya bisa memberikan bisa menjadi jembatan lah, baik antara pelatih dengan pemain maupun pemain dengan pemain Brazil itu sendiri. Oke, kalau kita berbicara soal klasemen di grup C begitu ya, kan ada Brazil, Maroko, Skotlandia dan juga Haiti yang tentunya Haiti ini udah tidak bisa lagi Tapi kalau berbicara soal Brazil dan juga Maroko, ini sama-sama poinnya ada 4 gitu ya. Ini bagaimana kalau Anda melihat dari peta persaingannya antara Brazil, Maroko dan juga Skotlandia, semua tipis-tipis sekali. Iya, Brazil, Maroko dan Skotlandia ini 3 tim yang menurut saya sih akan lepas dari persaingan untuk menuju ke fase berikutnya ya. Brazil pertandingan terakhir akan menghadapi Skotlandia yang kalah menghadapi
Maroko Yeah. 0-1 ya. Maroko dan Brasil poinnya sama. Artinya Maroko akan menghadapi pertandingan yang jauh lebih ringan menghadapi Haiti. Tapi bukan berarti kemudian Haiti kemudian akan pasrah. Pasti Haiti juga berharap mereka ingin menutup pertandingan ini dengan minimal jangan sampai kalah lah. Yeah. Tapi 1 poin bagi Maroko sudah relatif aman. Paling tidak mereka bisa berada di peringkat ketiga terbaik lah paling buruknya. Tapi bisa juga tampil sebagai runner up. Nah, Brazil menghadapi Skotlandia. Skotlandia masih butuh poin untuk bisa mengamankan diri ya, untuk bisa berebut lolos paling tidak di 3 terbaik lah, di peringkat ketiga terbaik. Pilihannya ya tentu saja bagaimana mereka bisa mengalahkan Brazil, walaupun itu bukan hal yang mudah ya. Bagi Brazil hasil imbang saja sebenarnya sudah cukup. Tapi bagi Scotland, walaupun hasil imbang mungkin masih bisa gambling, ini belum aman. Jadi pilihannya bagi Skotlandia adalah bagaimana mereka bisa menaklukkan Brazil untuk bisa langsung memastikan diri lolos ke fase 32 besar. Tapi memang sesulit itu Kak untuk bisa mengalahkan Brazil? Iya, saya kira Brazil ini kalau saya menyebutnya selalu ini tim juara gitu ya. Mereka dihuni oleh pemain-pemain juara begitu kan. Nama-nama besar yang ada di Brazil ada Marquinhos, kapten, kemudian ada Neymar, oke lah meskipun tidak dimainkan, kemudian ada Vinicius Junior, mereka juga punya pemain debutan Ryan, kemudian ada Endrick ya, ada Cunha, kemudian juga Rapinha. Jadi hampir pasti Brazil ini kalau kita bicara kedalaman squad itu paling the best di antara 4 tim yang ada di grup C. Oke, baik. Kalau begitu kita sekarang berlanjut untuk ke pertandingan nanti malam yang tentunya juga panas nih. Hari Minggu besok Belanda akan bertemu Swedia di grup F. Nah, ini seperti apa analisa Anda antara Belanda dan juga Swedia? Iya, Belanda mengawali laga menghadapi Jepang dengan hasil yang kurang memuaskan ya. Walaupun tidak kalah, imbang. Tapi dari situ terlihat bagaimana Belanda ternyata di lini pertahanannya masih belum begitu solid ya. Padahal di sana ada Virgil van Dijk ya, pemain yang berkiprah bersama Liverpool dan dia menjadi tembok tangguh bagi lini pertahanan Belanda. Tapi ternyata kemarin bisa dikangkangi oleh pemain-pemain Jepang ya di pertandingan pertama. Swedia mengawali laga dengan sangat fantastis. Mereka menang dengan skor yang sangat meyakinkan 5-1 atas Tunisia dan itu menjadi bekal yang sangat positif bagi Swedia untuk menghadapi laga kedua melawan Belanda. Swedia jika ingin langsung memastikan diri satu tempat di fase berikutnya, menaklukkan Belanda adalah pilihannya. Jadi kalau Belanda sendiri sama juga, mereka harus menang. Ya, kalau mereka sampai seri atau kalah, ini akan repot karena di sisi lain persaingan juga masih akan berlangsung antara Jepang menghadapi Tunisia yang menurut saya Jepang menghadapi Tunisia di atas kertas sepertinya Jepang akan bisa meraih kemenangan setelah kemarin mereka membuat repot Belanda. Oke, menarik sekali. Tetapi kalau di grup E sendiri kita lihat di sini ada Jerman versus Pantai Gading. Ya. Apakah ini artinya bahwa Jerman ini akan kembali bisa memenangkan pertandingan melawan Pantai Gading? Jerman menghadapi Curaçao, kita lihat menangnya sangat fantastis juga, 7-1 ya, dan ya Curaçao oke lah, dia tim debutan, tim yang masih miskin pengalaman, menghadapi raksasa Jerman yang sudah beberapa kali meraih juara, dan sekarang lawan yang boleh dibilang kualitasnya pasti lebih di atas Curaçao, Pantai Gading. Pantai Gading sudah mengawali laga dengan kemenangan 1-0 atas Ekuador, dan penampilan mereka sangat sangat baik lah ya, artinya ini bisa menjadi lawan yang sebenarnya bagi Jerman. Tapi satu hal yang harus juga dicatat oleh Pantai Gading ya, mereka akan menghadapi tim juara juga ini. Ini tim spesialis turnamen. Modal dari Pantai Gading sebenarnya cukup mumpuni juga. Ada pemain-pemain yang sebenarnya juga berkiprah di Liga Jerman juga. Mereka punya Ahmad Diallo, pemain Manchester United. Mereka juga punya Frank Kessie yang bermain di Liga Arab. Kemudian juga masih ada pemain lainnya seperti Fofana. Ya, jadi secara komposisi kedalaman skuad sebenarnya Pantai Gading cukup bisa untuk bisa meladi Jerman. Tapi apakah bisa memenangkan pertandingan menghadapi Jerman? Saya kira cukup berat bagi Pantai Gading. Walaupun kans itu ada. Tapi dari kesemua negara ini, yang underdog yang mana nih yang tentunya patut diwaspadai oleh tim? Saya kira kalau di grup E Pantai Gading merupakan underdog. Kemudian di grup F Jepang ini juga underdog ya. Kalau di grup H Spanyol kemarin menghadapi
Cape Verde Yep. tidak bisa menciptakan gol. Arab Saudi di satu sisi juga bisa menahan Uruguay 1-1. Saya kira kalau dari grup H, underdognya ya Arab Saudi. Arab Saudi ya, tentunya yang patut diwaspadai Iya. begitu. Tetapi, nah ini sebelum menutup dialog kita pada siang hari ini, tentunya saya ingin bertanya kepada Bung Kesit ini. Ini dari semua negara-negara ini, dari analisa Bung Kesit sendiri, ini kira-kira 3 negara yang bisa ada di puncak klasemen dan juga bisa ada di final nantinya itu bagaimana? Iya, Apa sebenarnya masih kepagian juga. Masih kebagian, tapi saya penasaran aja, kira-kira aja begitu. Saya kira Argentina merupakan favorit ya, yang masih akan bisa terus melaju sampai mungkin babak semifinal. Gitu. Termasuk juga Jerman dan juga Brazil. Argentina, Jerman, dan juga Brasil ya. Oke, kita pegang kata-kata Bung Kesit. Kira-kira apakah benar nih perkiraan dari Bung Kesit? Iya. Kita tunggu nanti. Terima kasih Bung Kesit Oke, sudah berbicara Bang. dengan kami dan sampai ketemu lagi Terima di kasih. kesempatan. Salam sehat selalu. Salam sehat.